Maka orang-orang yang baca kalimat ini, Allah beri dia rezeki zahir dan batin. Rezeki batin, nikmat berilmu, nikmat beribadah. Rezeki zahir diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang membaca, nah ini amalan kita nanti untuk setiap hari. Ya, ini hadis pernah saya syarahkan, uraikan di tempat lain, tapi tidak menyebutkan sanadnya. Man qala subhanallah wa bihamdih, siapa yang membaca subhanallah wa bihamdih, sungguh maha hebat Allah Ta'ala, wa bihamdih, dan maha terpuji, fi yawmin, dalam satu hari, mi'ata marrah, 100 kali. Berapa kali bacanya? Ini amalannya mudah gak? Hanya membaca subhanallah wa bihamdih, mudah atau berat? Mudah. Berapa kali sehari? Ya. Huttat khatayahu, maka Allah gugurkan kesalahan-kesalahannya semua. Walau wa in kanat misla zabadil bahri, meskipun kesalahannya sebanyak buih di lautan. Buih di lautan pernah berhenti nggak? Nggak ada, selalu ada, selalu ada. Ya. Berdasarkan itu semua, maka ulama-ulama kita menggabungkan dengan hadis-hadis yang lain. Misalnya ada hadis inna habbal kalam Allah subhanallah bihamdi, nah, itu hadis Muslim, ya. Atau di hadis yang lain, Nabi itu pernah ditanya di hadis Imam Muslim, hadis Imam yang lain Nasai, ayyul kalam afdal, wahai baginda Rasulullah, apakah kata-kata yang paling mulia? Dijawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW, mastafahu Allah li malaikatihi, kalimat yang paling mulia adalah kalimat yang Allah pilihkan agar dibaca oleh malaikat-malaikat suci. Apa yang dibaca? Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Jadi kalau hadis itu ayyul kalam afdal, qala mastafa Allah Ta'ala li malaikatihi, yaitu subhanallah wa bihamdih. Kita masih ingat tentunya ketika para malaikat sempat seakan menawarkan diri ingin menjadi khalifah di muka bumi, ketika Allah mengumumkan bahwa Allah akan mengangkat khalifah dari kalangan manusia. Lalu apa kata para malaikat? Ya Allah, kenapa engkau memilih orang yang akan merusak dan membunuh, menumpahkan darah? Betul nggak? Ini orang-orang di negeri ini atau di mana saja, kalau mau buat usaha, babat hutan, buat sawit, nah itu bagi malaikat merusak. Mau buat masjid, mau buat rumah, ini batunya batu kapur, ambil bukit, pindahkan jadi rumah. Bagi malaikat itu merusak, tapi bagi manusia disebut pembangunan. Betul ya? Buat jalan, itu jalan pakai aspal. Aspal itu dengan merusak alam, eksploitasi alam, diambil dari dalam perut bumi, dikeluarkan, dan itu merusak. Lalu jadilah jalan-jalan di depan kita. Bagi malaikat itu disebut merusak, tapi bagi malaikat, bagi manusia disebut pembangunan. Kalau ada jalan rusak, Bapak Ibu salahkan Pak Sekda. Pak Sekda ini nggak memperhatikan rakyat ini. Belum ya? Sabar-sabarlah. Lalu para malaikat mengatakan, pilih saja kami ya Allah, kira-kira begitu, tapi bahasanya disirkan. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini banyak bertasbih kepada Engkau. Apa yang mereka baca dalam tasbihnya? Subhanallah wa bihamdih. Maka
Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menggabunglah beberapa hadis. Jika ada hadis, ini ada hadis yang tadi dijadikan muqaddimah tahlil oleh imam kita, afdalul dzikri la ilaha illallah, itu hadis bukan Tirmizi. Zikir yang afdal la ilaha illallah. Ada hadis di Bukhari Muslim yang juga Abu Daud Tirmizi. Innal iman bid'u wa sittuna syu'bah. Iman itu lebih dari 60 cabang, atau di riwayat lain bid'u wa sab'una syu'bah, 70 lebih cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Iman yang paling tinggi orang menghayati, mendalami, membaca la ilaha illallah. Paling rendah adnaha imatatul adza anit tariq, menyampingkan sesuatu yang mudarat dari jalan. Jadi sebenarnya kalau orang ini mengamalkan hadis ini, kalau ada jalan berlubang, tidak usah nunggu pemerintah, langsung saja dicor. Tapi nanti dituduh orang, kamu mau jadi caleg ya. Biasanya begitu. Lalu ada hadis, afdalu ma qalahu wan nabiyyuna min qabl wa huwa kalimatu la ilaha illallah. Yang paling afdal yang dibaca, afdalu ma qultuhu wan nabiyyuna min qabli, ya, dan nabi-nabi sebelum aku adalah la ilaha illallah. Oh, berarti kita harus bagi zikir yang paling afdal di kalangan malaikat subhanallah wa bihamdih. Tapi zikir yang paling afdal di kalangan para nabi la ilaha illallah. Saya mau tanya, menurut orang Pematang Rebah, orang Riau, Indragiri, Hulu, lebih mulia nabi atau malaikat? Benar? Lebih mulia nabi atau malaikat? Nah, ulama ahlu sunnah pun berbeda pendapat. Namun ulama ahli ma'rifat tidak ada ikhtilaf, yang lebih mulia adalah para nabi. Tapi kalau manusia dan malaikat, manusia biasa belum tentu lebih mulia dari malaikat. Jadi manusia manakah yang lebih mulia dari malaikat? Manusia yang dia nabi, bahkan wali. Jangankan nabi, wali yang kenal Allah lebih mulia dari malaikat, apalagi nabi alaihi wassalatu wassalam. Maka jika malaikat zikir paling mulia mereka subhanallah bihamdih, untuk manusia zikir paling tinggi mereka la ilaha illallah. Begitu cara menjamak, menggabungkan dua hadis yang berlainan atau lebih. Oleh karenanya, kalau ingin cari manusia yang paling dekat dengan Nabi, carilah orang yang paling banyak mengamalkan la ilaha illallah. Carilah orang yang paling mengerti makna la ilaha illallah. Bukan orang yang paling tahu terjemahan, tapi paling tahu kedalaman ma'rifat asrar rahasia yang ada pada kalimah la ilaha illallah. Dahulu Sayyidina Musa nanya kepada Allah, ya Allah, berilah aku zikir yang khusus, khusani. Ya Allah, khususkan aku dengan satu zikir. Lalu Allah turunkan kalimat la ilaha illallah. Itu sekelas Nabi Musa, jangankan orang Pematang Rebah, orang Riau, Indragiri, Hulu. Sekelas Nabi Musa masih nanya, ya Allah, kalau la ilaha illallah, ya Nabi yang lain juga tahu, Dajjal juga tahu, Iblis juga tahu. Lalu Allah kasih tahu, Musa, walaupun kalimat ini orang tahu, tapi rahasia kalimat ini orang tidak semua tahu.
Maka Allah katakan, kamu baca, lalu kamu timbang kalimat ini, lihat timbangannya. Maka diizinkan rohani Sayyidina Musa memandang kepada mizannya, timbangan Allah Ta'ala. Lihatlah oleh Nabi Musa. Ternyata ketika ditimbang langit dan bumi, langit bumi berarti lengkap, isi langit, isi bumi. Di langit ada yang baca subhanallah bihamdi, di bumi pohon-pohon, benda-benda, hewan, semuanya zikir kepada Allah SWT. Ditimbang dengan la ilaha illallah, lebih berat kalimat la ilaha illallah. Inilah karamahnya. Ada wali di negeri Sunda bernama Abah Anom, karena beliau termasuk paling banyak baca la ilaha illallah. Inilah karamah syekh yang berasal juga dari Riau, Syekh Abdul Wahab Rokan, yang kemudian menyebarkan ilmu di tanah Medan sana, Melayu Medan. Dia paling banyak baca la ilaha illallah. Inilah yang diamalkan oleh Syekh Ismail Al-Simaburi Al-Jawi, Syekh Ibrahim Kumpulan. Inilah yang diamalkan Syekh Ahmad Khatib Sambas. Mereka semua mengikut imam-imam yang terdahulu. Para imam ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seorang murid kepada gurunya. Ada seorang murid datang kepada guru, bertanya, wahai tuan guru, kenapa hidupku selalu susah? Kenapa rezekiku kurang lancar? Gurunya jawab, wahai muridku, kenapa engkau tidak membaca yang dengannya jangankan engkau, malaikat pun dapat rezeki? Wa bihim yurzaqun, para malaikat pun dapat rezeki. Lalu muridnya bertanya, kalimat apakah itu wahai tuan guru? Lalu tuan gurunya menjawab, itulah yang dibaca malaikat, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Maka orang-orang yang baca kalimat ini, Allah beri dia rezeki zahir dan batin. Rezeki batin, nikmat berilmu, nikmat beribadah. Rezeki zahir diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jangankan engkau, malaikat pun dapat rezeki dengan subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Inilah sir yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam hadis ini. Kenapa zikir ini berkait dengan rezeki? Yang disebut rezeki di dalam Al-Quran itu adalah sesuatu berkah yang Allah turunkan. Maka bukanlah rezeki sesuatu yang kita tabung. Bapak Ibu, yang ditabung itu belum tentu punya kita. Yang rezeki kita, yang Bapak Ibu bakal makan nanti pagi, yang dipakai bajunya, itu rezeki. Mobil 3, yang dipakai 1, berarti rezekinya 1. Rumah 5, yang dihuni 1, berarti rezekinya cuma 1. Yang lain itu cuma hanya suratnya yang kita punya. Kata Nabi SAW, nanti di akhir zaman banyak rumah dibangun tetapi la yaskun, orang nggak tinggal di situ. Ini zaman ya, ini zaman masuk. Bapak Ibu yang bukan Allah, jika ingin diberkahi Allah zahir dan batin, mulailah punya zikir yang diwiridkan setiap pagi dan sore. Mulai pagi ini mau mengamalkan ini, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Subhana berarti maha hebat Allah dengan pujian kepadanya, dan maha hebat Allah al-azim yang maha agung. Itu ditimbang dengan semua apapun, itu lebih berat. Maka disebut di hadis Imam Bukhari, penutup kitab Sahih Bukhari, 2 kalimat, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan. Ternyata itu Sahih Bukhari. 2 kalimat jika dibaca, lisan kita mudah bacanya, tapi berat kalau di mizan. Tapi kenapa orang jarang amalkan?
Karena belum punya guru, belum punya mursyid. Orang kalau belum punya guru, belum punya mursyid, hatinya tidak terikat dengan amalan. Itulah pentingnya bermursyid, berguru. Jadi Bapak Ibu segera cari mursyid, segera punya guru, sampaikan kepadanya, wahai Tuan Guru, tolong terima saya jadi murid, tolong ajarkan saya ilmu mengenal Allah, zikir kepada Allah. Nanti dia kasih ajar, apa yang dia ajarkan itu akan menjadi sesuatu yang menarik bagi rohani kita untuk mengamalkan. Tapi kalau belum punya guru, walaupun 1000 hadis didapat, dia bingung. Nanti sampai tosok tua dia ngomong, ya nanti saja kalau sudah tua. Umur sudah 60, dia ajak orang berguru, apa kata dia? Nanti saja kalau sudah tua. Umurnya sudah 60. Ini kejadian Pak. Nanti umur 70, orang teman-temannya sudah pada meninggal wafat, dia masih hidup, dia ajak oleh seorang syekh ustaz, ayolah kamu bermursyid, ambillah guru. Apa kata dia? Nanti saja kalau tua. Dia sudah umur 7, dia nggak sadar kalau dia sudah tua. Tapi kalau ditawarkan gadis belia, bolehlah, kalau urusan ini saya masih muda. Banyak Pak yang begitu, yang curhat kepada kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa rahasia dari zikir subhanallah bihamdih? Banyak. Salah satunya khuttat khataya. Khuttat artinya dikuburkan khataya, kesalahan-kesalahannya, baik kesalahan yang dia sengaja ataupun kesalahan yang tidak sengaja. Namun syaratnya satu, bukan dosa besar. Kalau dosa besar, mestilah dia taubat nasuha. Tapi nggak usah takut, taubat nasuha itu bukan sekali. Taubat nasuha itu ciri-cirinya berulang-ulang kali. Kalau yang mengatakan tobat hanya sekali, itu iblis. Apa kata iblis? Kamu ini kenapa langsung tobat? Tobat itu cukup sekali, nanti saja. Kata siapa? Iblis. Iblis masuk ke tubuh seseorang. Seseorang ini mungkin pintar berceramah, pintar jadi ustaz. Apa kata dia? Tidak boleh tobat berkali-kali, tobat harus sekali. Akhirnya jamaah, terutama Jumat nih, ngomong gini, kalau gitu saya nanti saja kalau sudah tua tobatnya. Cukup sekali, karena kata ustaz, tobat cukup. Ya salah, bukan begitu. Tobat itu apa dalilnya? Dalilnya lafaz tobat itu sendiri. Tobat di dalam hadis itu Nabi SAW berdoa, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku orang yang tawwab. Tawwab berarti orang yang berulang. Jadi pagi ini tobat, sore kita tobat lagi, besok kita tobat lagi, begitu maksudnya. Nanti saja tua mau mati Ustaz, siapa yang tahu matinya? Adakah yang tahu siapa matinya? Kita nanti dengar Pak, di antara tetangga kita yang hidup pagi ini, mungkin nanti jam 8 sudah mati, mungkin nanti jam 12 sudah mati. Bisa jadi dia tua, bisa jadi dia muda. Jadi nggak usah nunggu-nunggu. Oleh karena itu, bagi para imam-imam dan guru-guru yang saya temui, beliau-beliau itu mengajarkan tobat bukan lagi pagi dan sore, tapi kalau bisa engkau setiap saat engkau berniat dan melafazkan tobat. Karena kita nggak tahu, mungkin ini nafas terakhir. Saya ini Ustaz, sudah rajin sholat, sudah rajin ke masjid, untuk apalagi tobat? Nah, ada yang ngomong gitu kan? Tobat itu memaksiat, pezina, pelacur, koruptor, bukan begitu. Tobat itu ada tingkatannya. Tobat orang awam dari dosa zahir. Dosa apa? Dosa zahir, ngambil yang bukan hak, mata jelalatan, telinga suka dengerin ghibah. Mau ustadz dia, mau pemimpin dia, mau orang awam, suka dengan aib orang lain, suka membicarakan keburukan orang lain, berarti hatinya busuk. Ini wajib tobat.
Karena orang berhati busuk pasti suul khotimah, walaupun hafal 1000 hadis. Walaupun hafal 30 juz, saya nggak yakin. Pasti hafalan itu sudah banyak yang hilang itu. Kalau politisi, yang dia gunjingkan siapa? Pasti politisi. Kalau pejabat yang digunjingkan siapa? Pasti pejabat. Kalau tetangga yang digunjingkan siapa? Pasti tetangga. Benar. Orang di warung, di kafe yang digunjingkan siapa? Orang yang sama-sama duduk sama dia. Kalau ustadz yang digunjingkan siapa? Ustadz juga. Ini serius nih Pak. Ini serius ini. Dari dulu sampai sekarang itu terjadi. Imam Ghazali nulis kitab Ihya Ulumuddin untuk menegur ustadz begitu. Ustadz kok dalam hatinya ada kebencian. Ustadz kok dalam hatinya ada suudzon. Ustadz kok doyan ghibah. Apalagi ustadznya politisi. Dua yang dia kata-katain. Dia kata-katain ustadz seberang. Dia kata-katain ustadz yang juga politisi. Dosanya juga double. Dengkinya double. Dengkinya kepada orang berilmu, dengkinya kepada orang berpolitik. Masya Allah ya. Tapi kalau ustadz dengki bawa ayat, ustadz iri dengki bawa hadis. Kalau temannya Pak Sekda ini dengki paling bawa data. Nih datanya nih ya. Bawa status nih, status Facebook, WA. Pak Sekda nggak punya Instagram nih? Nggak ada, nggak umurnya emang. Saya pernah punya, saya sudah hapus Pak. Main followernya banyak, tapi saya pikir-pikir, kok setiap kali duduk buka Instagram, setiap kali duduk buka Facebook. Saya pikir-pikir jangan-jangan Allah nanti cemburu kepada saya. Kenapa setiap kali duduk saya buka produk orang-orang Yahudi itu, kata kawan sebelah ya. Ini kita ikut torikot Instagramiyah al-Yahudiyah ini, atau Facebookiyah al-Yahudiyah ini. Kalau yang begitu kata dia nggak bid'ah, yang bid'ah tuh kalau pakai tasbih. Kalau Pak Imam pakai tasbih bid'ah Pak Imam. Tapi kalau Pak Imam buka WA, buka Facebook, nggak bid'ah. Kata dia, ya, kata dia. Allahumma sholli ala sayyidina. Ada aja ya. Malam tadi di rumah Pak Amir Halim, anggotanya Pak Sekda, kita mengkaji kitab Amal Ma'rifat yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Siddiq Datuk Sapat, gelarnya Datuk Sapat, Tuan Guru Sapat. Oh ya, Tuan Guru Sapat, karena di pulau, di tempat namanya Sapat. Kita sampailah kepada satu makna dari la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Kalau orang awam, ustaz awam, sama terjemahan la ilaha illallah apa? Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu orang baru belajar bahasa Arab juga paham. Cuma biasa Pak, makanan awam. Itu maksud Nabi Musa. Ya Allah, kalau ini mah orang awam juga paham. Maka Allah kasih sir, itu yang tidak disebutkan di hikayat itu. Sir baca la ilaha illallah, ditimbang sir la ilaha illallah dengan semua sir yang ada di langit dan bumi, lebih berat. Lebih berat la ilaha illallah. Maka adalah sebuah riwayat di Al-Baihaqi dan juga At-Tirmizi. Ada orang gak punya amal nanti di akhirat. Akhirnya malaikat azab sudah belenggu, dia sudah tarik dia masuk ke neraka. Tapi sebelum masuk ke neraka dipanggil Allah, itu betul stop. Ini syafaat mutlak dari Allah Ta'ala. Kamu buka dulu isi dada pikiran dia. Adakah sesuatu yang bisa kau timbang? Berarti malaikat mizan, munkar, nakir, begitu juga raqib atid, itu tidak ada urusannya dengan apa yang di dalam kolbu.
apalagi sirnya kolbu, apalagi ruh, lembaga yang paling terdalam darinya kolbu, itu nggak mampu diakses oleh malaikat. Dibuka, dibedah dadanya, itu jantungnya berkait dengan kolbu. Di dalam kolbunya ada denyut, isi denyutnya la ilaha illallah. Ditimbanglah denyutan yang ada di dalam kolbu dia ini dengan semua dosa dia. Dosa dia tahu nggak Bapak Ibu? Timnya Pak Sekda pernah nggak ngeprint sehari semalam nggak berhenti? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Itu kalau kita ngeprint sehari semalam nggak berhenti, kira-kira berapa rim yang habis? 1 rim 500. Saya nggak tahu. Itu malaikat sampai susah. Kalau bahasa sekarang ngeprint report amalan buruk dia. Mulai dari ujung rambut, mata jelalatan, mata nakal, telinga suka mendengarkan di buruk, lisan caci maki orang, tangan perut kemauan yang suka macam-macam, sampai kaki semuanya banyak maksiat yang zahir. Ternyata ada orang maksiat zahir sesaat sebelum ruhaninya berpisah dengan badannya, yang di kolbunya muncul kepada lisannya. Sebelum dia berpulang, dia baca la ilaha, atau dia hanya diam, tidak ada dia lafazkan dengan lisannya, karena lisannya sudah keluh. Mungkin ada orang sudah stroke, tapi di hatinya dibaca la ilaha illallah. Maka orang ini kolbunya lebih berat daripada semua dosa dia. Ditimbang, itu hadis Imam Tirmizi, hadis Imam Baihaqi, hadisnya hasan, hadisnya bagus. Itu baru satu kalimat la ilaha illallah. Beberapa masyayikh mengatakan jangan-jangan itulah orang yang 100 algojo, preman dulu zaman Bani Israel, yang membunuh 99 lalu ingin tobat. Orang yang ke 100 itu ulamanya ngomong, kamu bunuh 99 orang, tidak ada tobat bagimu. Langsung dia bunuh lagi itu orang, lengkaplah 100. Ini sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dalam riwayat ini orang itu, dia ini dosa membunuhnya luar biasa, apalagi dosa memperkosanya, dosa malingnya, dosa menghina orangnya. Tapi sesaat sebelum meninggal dia belajar zikir la ilaha illallah. Inilah yang disebut di hadis Imam Bukhari, innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu tergantung penutup, dan penutup amal apa yang di dalam qalbu. Khawatimul a'mal ma zaharat minal qulub, ma barazat minas sudur. Penutup amal itu sesuatu yang keluar dari dalam dada, diterjemahkan oleh lisan di akhir sebelum wafat. Maka sebelum wafat ada namanya sakarat. Sakarat itu mabuk. Mabuk itu ada yang mabuk setahun, ada yang mabuk 6 bulan, ada yang mabuk bertahun-tahun, mabuk dengan busuk hatinya. Jadi orang kalau menyimpan kebusukan hati setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau paling pendek sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nanti dia akan mabuk dengan kebusukan hatinya. Di saat itu baca Quran tidak lagi bermanfaat kecuali dibaca Quran dengan kolbunya. Dia sedekah, dia zikir, dia sholat tidak lagi bermanfaat kecuali dia lakukan itu semua dengan kolbunya. Dia sertakan kolbu dalam beramal. Oleh karenanya jangan heran ada orang dianggap ustaz, dianggap ulama, matinya suul khatimah. Kenapa? Karena dia menampung kebusukan di dalam kolbunya. Benci orang, merendahkan orang, merasa paling berjasa, ilmunya merasa paling tinggi, dirinya merasa paling benar. Itu terjadi, Pak. Guru saya Abu Hasan Al-Basri berdebat dengan seorang ulama. Dia ulama, debat dengan ulama. Ulama ini dulu juga berdebat sama gurunya Abu Hasan.
perdebatan mengingkari ilmu zikir yang diajarkan dalam thariqah. Ya. Buatlah kesepakatan sama dua orang ini, satu ulama mursyid thariqah, satu orang yang ingkar dengan zikir ini. Apa kesepakatannya? Kata yang ingkar ini, kalau kau kalah, mursyid dulu, kau dan pengikutmu ikut ajaranku, tinggalkan thariqat sufi. Kata syekh yang dituduh dulu ini, baik, tapi jika kau kalah wahai pengingkar zikir, pengingkar thariqat sufi, hentikan provokasimu dan fitnahmu. Berdebatlah mereka, ternyata kalahlah yang mengingkari. Tapi selesai majelis perdebatan, pulang dia masih memprovokasi dan mencemarkan nama baik orang itu. Berarti di hatinya bukan cari kebenaran, dia ingin mencari rasa dirinya paling benar. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, saya nggak usah sebut nama kiai ustadznya karena itu aib. 6 bulan sebelum wafat, nggak pakai sarung celana, lari-lari di pasar ini, nggak sholat lagi Pak, karena dia menyerang wali Allah. Siapakah kekasih Allah? Orang yang kenal kepada Allah, orang yang berzikir kepada Allah. Yang paling banyak zikir kepada Allah siapa? Kalau bukan orang-orang, makanya syaitan benci kepada orang-orang yang dipinjamlah lisensi ustadz. Ternyata ustadz ini sudah kesurupan setan, bukan kesurupan jin. Kesurupan jin gampang, ruqyah selesai. Tapi kesurupan setan, setan itu penyakitnya apa? Iri, dengki, dan sombong. Aduh, keluarga ini pusing, lari kemana, hilang akal. Maka orang-orang yang tidak pernah belajar zikir rohani, zikir qalbu, zikir khafi, di saat sakratul maut datang, akalnya hilang. Maka masyayikh kami mengatakan, apa kata beliau? Orang yang kenal Allah tidak akan pernah kehilangan akal waktu sakratul maut. Orang yang berzikir dengan qalbunya, rohaninya, dia tidak akan pernah lalai di saat sakratul maut. Datanglah murid-murid kepada Imam Abu Bakar Asy-Syibli. Abu Bakar Asy-Syibli ini sezaman dengan Al-Hallaj. Bedanya Al-Hallaj dituduh sesat, dipancung. Syibli tidak. Sama-sama murid daripada Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Syibli ketika tidak mau berpulang, berpisah nyawa dari badannya, Imam Asy-Syibli hanya baca Allah, Allah, hanya itu yang dia baca. Muridnya tegur dia, ini murid enggak ngerti gurunya. Apa kata muridnya? Ya Syekh, kul la ilaha illallah. Syekh, yang kau baca seharusnya la ilaha illallah. Yang Syibli masih asik. Selesai dia asik melawan sakratul maut, dia dengan Allah, Allah, Allah. Dan kemudian sadar sejenak, lalu dia jawab, wahai muridku, kalau engkau sudah dengan Allah, lalu untuk apa lagi lafaz la ilaha illa Allah? Aku sudah dengan dia. La ilaha illallah itu zikir bagi orang yang belum hadir hatinya bersama Allah. Maka kami dulu punya guru waktu kecil, kami khidmat dari umur 9 tahun, saya tidur di surau di zawiyah beliau. 9 tahun, 10 tahun, lalu di umur 11 kami diajarkan zikir. Diajarkan, apa kata beliau? Zikir itu yang bagus la ilaha illallah. Tapi inti la ilaha illallah, habis kalimat sisalah Allah. Gitu.
habis la ilaha illallah, sisalah nah itulah yang dimaksud semuanya binasa kecuali hanya wajah Tuhanmu yang mulia, ya, illa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dengan itu Imam Syibli berpulang. Kira-kira kalau malaikat maut yang zikirnya subhanallah bihamdi subhanallah azim dan zikir yang lain itu melihat seorang hamba baca la ilaha illallah atau Allah, dia segan enggak kepada orang itu? Segan nih Pak, wah ini orangnya Allah ini. Bahasa Arabnya ahlullah. Apa bahasa Arabnya? Keluarganya Allah ini. Mungkinkah malaikat mau mencabut dengan kasar? Tidak mungkin, ya. Kalau ada orang mau kita ambil, mau kita, mungkin ada anak kecil mau kita gendong anak kecil, kebetulan dia anak pejabat atau anak guru atau anak orang yang kita muliakan. Kalau kita mau gendong, pelan-pelan gak gendongnya? Kenapa? Kita tahu ini keluarga orang mulia. Hati-hati. Kira-kira kalau malaikat mau pindahkan rohani seseorang ke alam yang lain, dan dia tahu rohani ini sering baca nama Allah, berarti dia ini kekasih Allah. Pelan-pelan gak dia? Pelan-pelan lah. Dibuat selembut mungkin, syuhdu mungkin. Itulah sebabnya kalau ada wali-wali Allah meninggal, maka kekasih-kekasih Allah pada menangis. Imam Bukhari, karena kita bicara hadis Bukhari, Imam Bukhari ini punya teman seperguruan, namanya Imam Ad-Darimi, Abu Muhammad Ad-Darimi. Bukan Udarimi Pak, atau Udarimi, itu orang Padang itu. Namanya Imam Abu Muhammad Ad-Darimi. Darim ini adalah satu kota di selatannya Uzbek. Beliau Imam Bukhari ketika melakukan perjalanan ngaji hadis, beliau dari Uzbek turun sampai di kota Darim, ketemulah sahibnya ini namanya Abu Muhammad Ad-Darimi. Lalu mereka sudah malam buana pulang kampung mengabdi di Uzbek. Di tahun 255, setelah beberapa bulan mereka khidmat di kampung, Imam Abu Muhammad Ad-Darimi jatuh sakit. Imam Bukhari lagi ngajar. Di saat ngajar baca hadis, tiba-tiba muridnya, asistennya kasih kabar, wahai Tuan Syekh Imam Bukhari, saudara engkau, teman baik engkau, teman sama-sama ngaji dengan engkau, Imam Ad-Darimi telah berpulang ke rahmatullah. Itu Imam Bukhari yang lagi asik baca hadis, air matanya berlinang. Jadi nangis itu bukan mainannya ibu-ibu, Pak. Nangis itu bisa terjadi pada laki-laki. Kenapa? Laki-laki ini sekeras apapun dia, kalau hati sudah tersentuh pasti menangis. Sayyidina Umar menahan nangisnya, maka dia katakan, siapapun yang mengatakan Muhammad mati, saya penggal. Itu dia ingin mengalihkan nangisnya. Ketika Sayyidina Abu Bakar meninggal, dia pun juga menangis. Dulu Sayyidina Umar sulit nangis, berkah berguru kepada Nabi Muhammad SAW, berkah berguru kepada Abu Bakar Siddiq. Umar yang adalah orang paling keras, preman paling ditakuti di Mekah, menjadi orang yang paling lembut hatinya. Maka siapapun yang pernah dalam jalan hidupnya melakukan kejahatan, keburukan, dosa, apapun dosanya, walaupun setinggi langit, setinggi gunung, tidak usah berputus asa. Mulailah hari ini baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim 100 kali pagi dan sore. Insya Allah pelan-pelan Allah habiskan semua dosa-dosa kita. Gak usah ceritakan dosanya kepada orang, cukuplah kita dan Allah dan orang yang terlibat dalam maksiat kita yang tahu.
kita tutup, kita minta kepada Allah yang maha menutupi. Ya Allah, aibku banyak. Ya Allah, dosaku banyak. Nah, ini hati-hati. Orang awam tidak mau selama-lamanya jadi awam kan? Mesti naik pangkat minimal jadi salik, orang yang sedang menempuh jalan kepada Allah. Kalau orang awam takut aibnya terbuka di hadapan kawannya. Kalau salik, orang yang sedang menempuh jalan kepada Allah, dia takut aibnya dibuka di hadapan Allah. Mana yang lebih tinggi? Yang takut aibnya terbuka depan temannya, pengikutnya, netizen, atau yang aibnya terbuka di hadapan Allah? Mana yang bahaya? Yang terbuka di hadapan Allah. Yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, yang menulis kumpulan sholawat Dalailul Khairat, belum ijazah doa. Boleh nanti yang hadir ini, Bapak Ibu semua amalkan ini. Allahumma astur, baca. Asturna bisitrikal jamil. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Bukan setrika ya, setrikal jamil lah. Allahumma asturna, ya Allah, tutupilah aib kami. Dengan apa? Dengan sitr, dengan tutupan pakaian sifat cahayamu yang jamil, yang indah. Maka berkatalah Imam Nutailah, laula sitri, kalau bukanlah Allah memakaikan tutupan yang indah pada dirimu, tentulah semua aibmu terbongkar di sisi Allah. Kalau sudah terbongkar insya Allah, Allah akan buka di sisi makhluk. Ada yang dibuka sedari di dunia, ada yang dibuka nanti di akhirat saja. Jadi pertama kali kita minta aib ditutup di sisi Allah. Kalau Allah sudah tutup, ada nggak di makhluk? Mungkinkah Allah tidak tahu, makhluk tahu? Mungkinkah Allah tidak tahu, Bapak Ibu yang hadir ini tahu aib orang? Mungkin nggak? Kalau mungkin, kafir, syahadat ulang lagi. Berarti kita meyakini pengetahuan kita lebih tinggi daripada Allah. Ya. Kalau Allah mengatakan saya sudah tidak menganggap, sudah menghapus dosa dia, sudah menutup dosa dia, pasti tertutup dari pandangan makhluk. Yang kita takut Allah menganggap ada. Kalau Allah anggap ada, suka-suka Allah mau buka kapan saja. Nah ini silakan diamalkan. Baca habis sholat 3 kali. Saya yakin, hakul yakin, baik saya ataupun Bapak Ibu yang hadir pagi ini, kita punya masa lalu dosa yang barangkali kita takut jika Allah buka. Benar nggak Bapak Ibu? Bahkan hampir setiap hari kita masih melakukannya mungkin. Kalau Allah tidak menutupi kita, tentu orang-orang bilang, ya coba kalau Bapak Ibu dikasyaf semua, pas lihat mata, ini mata jelalatan ini, dia ini solehnya kalau masjid doang, kalau masuk kamar nonton film porno. Ini orang ini solehnya cuma di depan orang aja, kalau di belakang, otaknya jorok. Kalau kita ini dikasyafkan Allah, dibukakan semua oleh Allah, kita akan membaca banyak aib. Jadi nggak usah minta kasyaf. Nanti yang terbaca aib orang, ciri-ciri orang-orang yang hina hidupnya di akhirat dan dia terhina sebelum wafat, dia sibuk setiap hari dengan aib orang, lupa dengan aib diri sendiri. Ya, maka ciri-ciri orang-orang yang bahagia nanti di akhirat dan Allah mulai bahagianya di dunia, dia menutupi aib saudaranya sehingga aib dia ditutup juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini mulai nih Pak ya. Kalau ada nanti orang teman ngomong, ini selalu begitu, kita langsung bilang, oh enggak, saya enggak melihat begitu. Langsung alihkan, walaupun Bapak Ibu tahu ini aib, betul saya lihat tapi tutup. Mungkin kita salah lihat.
Sepakat? Pengen husnul khatimah? Beneran? Mulai pagi ini amalan kita apa? Menutup aib saudara, tetangga, kawan. Mau? Ya, insya Allah aku yakin saya semuanya husnul khatimah. Berarti kalau husnul khatimah apa ciri-cirinya? Suka buka aib orang. Tanda zikir la ilaha illallah belum tembus dalam kalbu. Tanda subhanallah bihamdi subhanallah azim belum bertahta di dalam kalbu. Maka pagi ini saya menganjurkan, bolehlah juga diartikan ini ijazah, 2 doa, 2 zikir. Satu subhanallah bihamdi subhanallah azim, yang kedua Allahumma astur auratina atau Allahumma asturna bisitrikal jamil. Kalau di kitab Allah mastur auratina bisitrika jamil. Boleh. Nah, kalau di hadis itu Allah mastur uyubana auratina. Ya, nanti kita kirim ke Pak Halim biar disebar ya sama timnya Pak Sekda nanti 2 amalan husnul khatimah, jadi orang paling kaya nanti di akhirat. Siapa orangnya? Dia pagi sore baca subhanallah bihamdihi 100 kali, karena satu zikir, satu subhanallah itu sama dengan satu pohon di surga. Jangan bayangkan satu pohon di surga itu satu pohon sawit di Pematang Rebah. Satu pohon surga Bapak Ibu itu kita jalan di bawahnya puluhan tahun, ratusan tahun baru ujung dahan pohonnya. Dahannya itu punya bayangan di bawah, ya, baru sampai bertembus subhanallah bihamdihi 1. Berarti orang paling kaya di Pematang Rebah yang punya sawit berapa hektar? Pak Sekda punya berapa hektar Pak Sekda? Pak Bupati kami punya sekian hektar, paling kaya. Itu di mana? Karena dia punya surat. Orang yang baca subhanallah bihamdihi azim di dunia, Allah surat bagi dia sertifikat surga. Masih kurang lagi beramal, kasih kurang lagi beramal, ya sudah. Berarti jatahnya sebegitu ya. Jadi mulai buat timing pagi subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Jadi kalau ada orang yasinan ikut baca Pak, nggak usah bilang ini bid'ah atau tidak. Ini sertifikat surga. Sertifikat surga. Kalau Pak Sekda bagi-bagi tanah, pada berebut nggak? Pasti berebut. Orang cuma bagi-bagi duit 300.000, bantuan waktu BBM naik itu antri sepanjang jalan. Cuma 300.000. Ternyata orang hari ini lebih percaya Pak Sekda daripada Ustadz. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, silakan diamalkan itu. Dan terakhir setelah sholat baca Allahumma astur auratina bisitrikal jamil. Ya Allah, gak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya Allah, aibku banyak di hadapan Engkau, tolong ditutup ya Allah, tolong diampunkan ya Allah. Begitu ya. Wah, jinnya keluar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita tutup kajian ini dengan Fatihah dan doa. Ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ilal malaikatil muqarrabin, malaikati sawahibi subhanallah bihamdihi subhanal azim, wa ila arwahi jami'al anbiya wal mursalin, ashabi la ilaha illallah, wa la jami' ummati sayyidina Muhammad rasulillah, wa la jami' awlaillahi ta'ala al